Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 15. Tidak lama kemudian saya mendengar suara 3 orang kakak seperburuan berpencar memanggil-manggil nama saya. Yilin, Yilin, di mana kau? Orang itu hanya tertawa pelan dan berkata lirih, jika kakak-kakakmu masuk kemari, mereka akan kutangkap sekalian. Namun ketiga kakak ternyata tidak masuk ke dalam gua tetapi menuju ke arah lain. Setelah keadaan kembali sepi, orang itu membuka totokannya sehingga saya bisa bergerak bebas. Sekuat tenaga saya mencoba melarikan diri namun orang itu tahu-tahu sudah berdiri di mulut gua. Akibatnya, saya pun menabrak dadanya dan dia berkata, "Apa kau pikir bisa lari dari sini? Hah?" Saya lantas melompat mundur dan melolos pedang. Namun karena orang itu tidak menyakiti saya pun tidak mungkin menyakitinya. Apalagi sebagai seorang pengikut Buddha harus mengutamakan sifat welas asih. Maka itu saya hanya mengancam, "Pergi kau. Kenapa menggangguku? Cepat menyingkir. Jika kau merintangi jalanku, maka aku akan menusukmu." Orang itu hanya tertawa dan menjawab, "Biksuni cilik, kau ini sangat baik hati. Mana mungkin kau tega melukai kulitku? Kalau kau berani, tikam saja dadaku ini." Saya menjawab, "Kita tidak saling mengenal dan tidak saling bermusuhan. Kenapa pula aku harus membunuhmu?" Orang itu tertawa dan berkata, "Bagus sekali. Kalau begitu, marilah kita duduk dan bercakap-cakap di sini." Saya berkata, "Guru dan para kakak sedang mencariku. Lagi pula, guru tidak mengizinkan aku bercakap-cakap dengan sembarang laki-laki." Orang itu menyahut, "Tapi bukankah kau sudah melakukannya? Apa bedanya berbicara lama atau sebentar?" Orang itu terus mendesak, sehingga saya kembali mengancam, "Jangan mendekat. Apa kau tidak tahu guruku sangat sakti? Jika guru sampai tahu perbuatanmu, maka beliau pasti akan mematahkan kedua kakimu. Guruku yang sakti akan datang mencarimu." Tapi orang itu menjawab, "Silakan saja kalau dia ingin mencariku. Tapi, aku sama sekali tidak tertarik kepadanya. Dia sudah tua. Aku tidak suka." "Omong kosong," bentak dingin menukas cerita Yilin. "Kau bahkan mengingat semua perkataannya, sampai-sampai ocehan gila juga kau ceritakan di sini." Para hadirin merasa geli dan ingin sekali tertawa. Namun, mereka tidak berani tersenyum sedikitpun karena segan terhadap Dingi yang bermuka merah menahan malu. Dengan sekuat tenaga, mereka berusaha memasang wajah serius menunggu kelanjutan cerita Yilin. Yilin sendiri tampak menanggapi sang guru dengan nada polos, tapi dia benar-benar bicara seperti itu. Baiklah, kata-kata seperti ini jangan kau ulangi lagi," ujar Dingi setelah agak tenang. "Ceritakan saja secara ringkas dan jelas. Ceritakan bagaimana kau bisa bertemu Ling Huchong." "Baiklah," lanjut Yilin. Orang itu kemudian bicara macam-macam, antara lain, dia bilang kalau wajah saya sangat cantik. Dia juga mengajak saya tidur bersama. "Hentikan," kembali Dingi membentak. "Anak kecil tidak boleh bicara sembarangan." "Tapi dia yang bicara seperti itu, guru," sahut Yilin polos. "Saya sendiri tidak mau menerima ajakannya itu, dan saya tidak tidur." "Diam," kataku, bentak Dingi lebih keras. Murid Kinceng yang membawa masuk jasad Luorenjie tadi tak kuasa menahan geli. Ia pun tertawa terbahak-bahak mengejutkan semua orang. Tentu saja ini membuat Dingi semakin murka. Biksuni tua itu lantas menyambar cawan teh di atas meja dan menyiramkan isinya ke arah pemuda itu. Gerakan tersebut disertai tenaga dalam sehingga air teh di dalam cangkir secara cepat dan tepat menyiram wajah si murid Kinceng tanpa tercecer di lantai sedikit pun. Sebaliknya, pemuda itu tidak sempat menghindar sehingga ia pun menjerit kepanasan. Yu Changhai marah melihat perbuatan Dingi. Ia pun membentak, "Apa-apaan ini? Muridmu boleh bercerita tapi muridku tidak boleh tertawa. Dasar ingin menang sendiri." Dingi memandang Yu Changhai sambil memiringkan wajah, kemudian berkata galak, "Dingi dari Hengshan sudah sejak dulu suka menang sendiri. Memangnya baru sekarang kau tahu?" Usai berkata demikian ia lantas mengangkat cawan kosong untuk dilemparkan ke arah Yu Changhai. Namun ketua perguruan Kinceng itu memalingkan muka seolah tak peduli. Melihat kepercayaan diri Yu Changhai yang begitu besar, ditambah ilmu silatnya yang sangat tinggi, diam-diam Dingi merasa segan juga.
Perlahan, ia pun meletakkan kembali cawan teh di atas meja dan berkata, "Yilin, lanjutkan ceritamu kembali. Kalimat yang tidak penting tidak perlu kau sampaikan." "Baik, guru," sahut Yilin. "Beberapa kali saya mencoba melarikan diri namun orang itu selalu dapat menghadang saya. Hari pun semakin gelap dan saya semakin gelisah. Akhirnya, saya nekat menusuk orang itu menggunakan pedang. Terpaksa saya melanggar pantangan membunuh karena terdesak, meskipun dalam hati merasa tidak tega. Namun orang itu dengan cepat menghindar dan meraih pinggang saya. Saya terkesiap dan berkelit ke samping. Tahu-tahu, pedang saya sudah berhasil direbutnya. Guru, ilmu silat orang itu sangat hebat. Dia memegang pedang saya dengan tangan kanan, lalu mematahkan ujung pedang saya menggunakan ibu jari dan telunjuk tangan kiri. Ujung pedang saya pun patah sepanjang 2 senti. Dia mematahkan ujung pedangmu sepanjang 2 senti, sahut Dingi tak percaya. Benar, jawab Yilin. Biksuni Dingi dan pendeta Tianmen saling pandang. Keduanya sama-sama berpikir bahwa penjahat ini benar-benar hebat. Apabila yang dipatahkannya adalah bagian tengah pedang, maka hal itu sudah biasa. Akan tetapi orang ini bisa mematahkan ujung pedang dengan 2 jari sepanjang 2 senti saja, sungguh kekuatan yang menakjubkan. Munculnya sang penolong. Pendeta Tianmen lantas melolos pedang yang tergantung di pinggang muridnya, lalu mematahkan ujungnya sepanjang 2 senti pula. Seperti ini, katanya kemudian. "Wah, ternyata paman pendeta juga bisa," jawab Yilin polos. Tianmen mendengus sambil menyarungkan kembali pedang muridnya itu. Kemudian tangan kirinya melemparkan potongan ujung pedang tersebut ke atas meja sampai amblas ke dalam dan tidak terlihat lagi. Tenaga dalam paman pendeta sungguh luar biasa. Saya yakin, penjahat itu pasti tidak dapat melakukannya. Namun sayang, ujar Yilin sambil kemudian menundukkan kepala. Andai saja waktu itu paman pendeta berada di sana, mungkin kakak Linghu tidak akan terluka parah. Terluka parah bagaimana? Bukankah tadi kau bilang dia sudah mati? Tanya Tianmen. Justru itu. Gara-gara terluka parah, maka kakak Linghu akhirnya bisa dibunuh oleh si penjahat Luoren Jie, jawab Yilin. Kembali Wu Changhai merasa tersinggung karena muridnya disebut sebagai penjahat seperti Tian Boguang. Ini berarti, Yilin menganggap Luoren Jie sama rendahnya dengan maling cabul tersebut. Sementara itu para hadirin lainnya bertanya-tanya mengapa air mata Yilin kembali mengalir begitu teringat kepada nasib Ling Huchong. Andai saja Yilin bukan seorang biksuni, pasti pendeta Tianmen, Liu Zhengfeng, Hisan Qi, ataupun Tuan Wen sudah membelai kepala atau menepuk-nepuk punggung gadis itu untuk menghiburnya. Sambil mengusap air matanya menggunakan lengan baju, Yilin melanjutkan cerita, penjahat bernama Tian Boguang itu mendorong tubuh saya lalu mencoba membuka pakaian saya. Saya pun menamparnya, tapi kedua tangan saya justru dapat ditangkapnya. Pada saat itulah tiba-tiba kami mendengar suara tawa seorang laki-laki di luar gua. Orang itu tertawa 3 kali, hahaha. Setelah berhenti sejenak kembali ia tertawa, hahaha. Tian Boguang pun membentak kasar, siapa itu? Namun orang di luar kembali tertawa tanpa menjawab. Tian Boguang memaki, sebaiknya kau pergi saja. Lebih cepat lebih baik. Berani membuat Tuan Tian marah bisa membuatmu kehilangan nyawa. Namun orang itu kembali tertawa 3 kali. Tian Boguang mencoba mengabaikannya dan kembali melucuti pakaian saya. Orang itu kembali tertawa dengan suara yang lebih keras. Semakin sering ia tertawa, semakin membuat Tian Boguang marah. Saya berharap orang itu datang untuk menolong saya. Namun dia ternyata mengetahui kehebatan Tian Boguang dan tidak berani masuk ke dalam gua. Hanya suara tawanya yang makin lama makin keras membuat Tian Boguang bertambah gusar. Tian Boguang memaki-maki orang itu dengan kata-kata kotor. Ia kembali menotok titik nadi saya dan kemudian melangkah keluar gua. Akan tetapi, orang itu sudah lebih dulu bersembunyi. Ketika Tian Boguang masuk ke dalam, orang itu kembali tertawa. Tian Boguang semakin gusar dan berlari keluar, namun orang itu sudah menyembunyikan dirinya kembali. Waktu itu saya tertawa karena merasa sangat geli melihat sikap Tian Boguang. Dingi menukas, kau ini berada di antara hidup dan mati tapi masih juga bisa tertawa. Benar, guru, jawab Yilin. Saya sendiri juga tidak tahu kenapa. Saya hanya merasa senang melihat Tian Boguang dikerjai orang di luar gua itu.
Sampai akhirnya, Tian Boguang pura-pura masuk ke dalam padahal ia bersembunyi di dekat mulut gua, dengan harapan bisa menyergap orang itu jika kembali tertawa. Karena merasa khawatir, saya pun menjerit, "Awas, dia mau keluar." Tapi orang itu tertawa di tempat yang lebih jauh dan berkata, "Terima kasih banyak, tapi kau tidak perlu khawatir. Dia tidak mungkin bisa menangkapku. Ilmu ringan tubuhnya terlalu rendah." Para hadirin merasa heran karena ada orang yang berani mengejek ilmu ringan tubuh Tian Boguang. Padahal, ilmu ringan tubuh si maling cabul terkenal tiada bandingannya di dunia persilatan. Rupanya orang di luar gua itu bermaksud memancing amarah penjahat yang bergelar si pengelana tunggal selak sali tersebut. Yilin melanjutkan cerita, si penjahat Tian Boguang masuk ke dalam dan tiba-tiba mencubit pipi saya. Saya pun menjerit kesakitan. Kemudian ia berlari keluar dan berteriak, "Hei, bangsat! Kau berani menantang ilmu ringan tubuh Tian Boguang, hah?" Namun maling cabul itu tertipu. Orang yang tertawa tadi ternyata bersembunyi di dekat mulut gua. Begitu melihat Tian Boguang keluar, ia segera menyelinap masuk. Laki-laki itu lantas mendekati saya dan berkata, "Jangan takut. Aku datang untuk menolongmu." "Bagian mana yang ditotok?" Saya menjawab, "Dia menotok titik Jianshen dan Dashui di badanku." "Tapi, kau ini siapa?" Orang itu tidak menjawab, hanya meminta izin membuka totokanku. Bingi tertegun mendengar cerita muridnya karena titik Jianshen terletak di paha. Padahal, tidak sepantasnya seorang laki-laki menyentuh paha perempuan, apalagi terhadap seorang biksuni. Namun dalam keadaan terdesak seperti itu, semua pelanggaran bisa dimaklumi. Terdengar Yilin melanjutkan cerita, laki-laki itu berusaha memijat sekuat tenaga namun tetap saja tidak mampu membebaskan totokan saya. Jelas tenaga dalam Tian Boguang begitu hebat. Kemudian kami mendengar suara Tian Boguang semakin mendekat. Saya pun berkata kepadanya, "Lekas lari dari sini. Jika ketahuan kau pasti akan dibunuh olehnya." Tapi orang itu menjawab, "Serikat Pedang Lima Gunung adalah satu kesatuan, bagaikan cabang-cabang dalam satu pohon. Adik dalam kesulitan, mana mungkin aku tega pergi begitu saja?" "Hah," seru Dingi menyela. "Jadi dia berasal dari Serikat Pedang Lima Gunung?" "Benar, Guru," jawab Yilin. "Orang itu adalah kakak Ling Huchong." "Oh," sahut Dingi, "Liu Zhengfeng, Tian Men, Yu Changhai, Hisan Qi, dan Tuan Wen bersama-sama." Lao Denwo terlihat menghela napas lega. Sebenarnya beberapa hadirin sudah menduga kalau si penolong itu adalah Ling Huchong, namun tidak seorang pun yang yakin sampai mendengar sendiri dari ucapan Yilin. Yilin melanjutkan, mendengar suara Tian Boguang semakin dekat dan dekat, kakak Ling Hu lantas meminta maaf dan langsung menggendong tubuh saya keluar gua. Kami pun bersembunyi di dalam semak-semak ilalang. Baru saja kami keluar, Tian Boguang sudah masuk ke dalam gua. Begitu mengetahui saya sudah menghilang, ia pun marah-marah dan mencaci maki dengan kata-kata kotor. Entah apa saja yang ia ucapkan, saya tidak bisa menirukannya. Penjahat itu kemudian keluar dari gua sambil menghunus pedang patah milik saya. Untungnya waktu itu hari sudah cukup gelap. Langit juga dalam keadaan mendung dan tiada bulan atau bintang yang bersinar. Dalam keadaan gelap gulita itu Tian Boguang menebaskan pedang ke segala arah. Rupanya dia yakin kalau kami berdua belum pergi jauh dan bersembunyi di dalam ilalang. Sempat satu kali pedangnya lewat di atas kepala saya, hanya selisih beberapa senti saja. Kemudian ia pun berjalan ke arah lain sambil terus menebas dan mengayunkan pedang. Tiba-tiba beberapa tetes cairan berbau anyir mengenai wajah saya. Ternyata itu adalah darah kakak Ling Hu. Saya terkejut dan bertanya, "Apakah kau terluka?" Akan tetapi, kakak Ling Hu langsung membungkam mulut saya. Selang agak lama, setelah mendengar suara ayunan pedang semakin jauh dan jauh barulah ia berbisik, "Aku tidak apa-apa." Tangannya lalu melepaskan mulut saya, sementara darahnya masih tetap mengucur membasahi wajah saya. Saya sangat khawatir dan berbisik, "Hei, kau terluka cukup dalam. Pendarahannya harus dihentikan. Aku membawa salep penyambung langit." Kakak Ling Hu menjawab, "Jangan bicara dulu. Sedikit saja kita bergerak, maka dia akan langsung menemukan kita." Tiba-tiba terdengar suara Tian Boguang berseru keras, "Aha, di sana kalian rupanya. Ayo keluar, Tuan Tian sudah melihat persembunyian kalian." Mendengar teriakan penjahat itu saya langsung putus asa.
Saya pun mencoba berdiri tapi kaki terasa lumpuh, tak bisa bergerak sama sekali. Biksuni dingin menukas, "HM, kau tertipu mentah-mentah. Sebenarnya Tian Beguang tidak melihatmu. Dia hanya menggertak supaya kau keluar dengan sendirinya." "Benar sekali," sahut Yilin agak heran. "Bagaimana guru bisa mengetahuinya? Bukankah guru tidak berada di sana?" "Apanya yang aneh?" jawab Dingi balik bertanya. "Jika dia benar-benar melihat kalian, untuk apa masih berteriak-teriak? Bukankah lebih baik kalau dia mendekati kalian secara diam-diam dan langsung membunuh Ling Huchong?" "HM, ternyata Ling Huchong sendiri masih hijau." "Tidak demikian. Kakak Ling Hu juga berpikiran seperti guru," sahut Yilin. Dia segera membungkam mulut saya agar tidak bersuara. Benar juga, ternyata Tian Beguang masih saja berteriak-teriak sambil membabat semak belukar. Setelah orang itu menjauh, kakak Ling Hu perlahan berbisik, "Adik, asalkan kau sanggup bertahan setengah jam lagi, maka titik nadimu yang tertotok akan kembali terbuka dengan sendirinya. Tapi aku khawatir penjahat itu akan kembali ke sini dan menemukan kita. Untuk itu, marilah kita bersembunyi di dalam gua." Mendengar kalimat terakhir itu Liu Zhengfeng dan Hisanki bertepuk tangan, sementara Tuan Wen memuji, "Bagus sekali. Berani juga cerdik." Yilin melanjutkan, "Sebenarnya saya sangat takut masuk kembali ke dalam gua. Tapi karena sudah terlanjur kagum terhadap kepandaian kakak Ling Hu, saya pun mengikuti ajakannya." Ia lantas menggendong tubuh saya menyelinap ke dalam gua. Sesampainya di dalam, tubuh saya diletakkannya di bawah. Saya pun berkata, "Di dalam bajuku ada salep penyambung langit, obat luka buatan perguruan Hengshan yang sangat manjur. Silakan kau ambil sendiri." Tapi kakak Ling Hu menolak, "Tidak perlu. Ini bukan saat yang tepat untuk mengambil obatmu. Nanti saja kalau totokanmu sudah terbuka, biar kau saja yang mengambilkan." Perlahan-lahan ia lantas mengiris lengan bajunya menggunakan pedang untuk membalut luka di bahu. Saya baru menyadari kalau bahu kakak Ling Hu itu terluka oleh sabetan pedang Tian Beguang di semak-semak tadi. Demi menjaga keselamatan saya, kakak Ling Hu menahan sakit dalam waktu yang cukup lama. Andai sedikit saja ia bersuara, tentu Tian Beguang langsung mengetahui persembunyian kami. Akan tetapi saya juga merasa heran, kenapa dia merasa saat itu bukan waktu yang tepat untuk mengambil obat. "HM, ternyata Ling Huchong seorang kesatria sejati," sahut Dingi dengan nada mengejek. Yilin memandangi gurunya dengan perasaan heran. Ia lantas berkata, "Tentu saja kakak Ling Hu seorang kesatria sejati. Saya tidak mengenalnya, tapi dia berusaha menolong saya tanpa memedulikan keselamatan diri sendiri." Yu Changhai berkata sinis, "Mungkin kau memang belum pernah mengenalnya. Tapi, bisa jadi dia pernah melihatmu sebelumnya. Kalau tidak, mana mungkin dia mati-matian berusaha menolongmu?" Ucapan ini seolah menuduh Ling Huchong menolong Yilin hanya karena tertarik pada kecantikan biksuni muda tersebut. "Tidak. Kakak Ling Hu berkata belum pernah melihat diriku sama sekali. Dia tidak mungkin berbohong kepadaku," jawab Yilin. Meskipun suaranya lemah lembut, namun bernada penuh keyakinan. Para hadirin ikut terkesan melihatnya dan diam-diam membenarkan pernyataan tersebut. Sementara itu Yu Changhai berpikir, si keparat Ling Huchong biasanya bertingkah ugal-ugalan dan suka mencari keributan. Bisa jadi dia menantang Tian Beguang bukan karena tertarik pada kecantikan, tapi untuk memperoleh nama besar di dunia persilatan. Yilin melanjutkan, "Setelah membalut lukanya, kakak Ling Hu kembali memijat-mijat beberapa titik nadi di punggung dan pinggang saya untuk membuka totokan. Namun kemudian terdengar suara ayunan pedang semakin mendekat. Rupanya Tian Beguang sudah mendekati mulut gua, namun tidak langsung masuk ke dalam. Orang itu hanya duduk di atas sebongkah batu di luar gua. Sepertinya ia sangat penasaran. Waktu itu saya sangat ketakutan dan menahan napas dengan jantung berdebar-debar. Tiba-tiba totokan di bagian bahu saya terbuka dan menimbulkan rasa sakit. Tanpa sadar, saya pun meringis kesakitan sampai menarik napas. Tentu saja hal ini merusak semuanya." Tian Beguang yang sangat cermat langsung mendengar dan segera bangkit sambil tertawa. Ia pun masuk ke dalam gua dengan langkah lebar. Kakak Ling Hu sendiri masih tetap terdiam tanpa bergerak sedikit pun. Dalam kegelapan itu, terdengar suara Tian Beguang berkata sambil tertawa, "Domba kecilku, ternyata kau bersembunyi di dalam gua ini, ya?" Usai berkata tangannya lantas menjulur hampir meraih tubuh saya. Tiba-tiba saya mendengar suara pedang berkelebat.
Rupanya kakak Linghu menusuk Tian Boguang dan tepat mengenai sasaran. Penjahat itu terkejut dan menjatuhkan pedang patah milik saya di tangannya. Namun demikian, tusukan itu tidak terlalu dalam dan juga tidak mengenai bagian berbahaya. Tian Boguang lantas melompat ke belakang dan melolos goloknya. Kemudian ia mengayunkan senjata untuk membalas kakak Linghu. Sekejap kemudian, terdengar suara logam beradu, kakak Linghu dan Tian Boguang telah terlibat pertarungan seru di dalam gua. Keadaan waktu itu benar-benar gelap dan keduanya sama-sama tidak bisa saling melihat. Saya hanya mendengar setiap kali senjata mereka beradu, keduanya langsung melompat mundur dan menghimpun napas. Pendeta Tianmen menyela, berapa jurus Ling Huchong bisa menandingi Tian Boguang itu? Waktu itu saya sangat bingung dan tidak tahu harus bagaimana, jawab Yilin. Entah berapa jurus mereka lalui, sampai akhirnya saya mendengar Tian Boguang tertawa dan berkata, "Aha, rupanya kau berasal dari perguruan Huashan. Ilmu pedang perguruanmu tidak sebanding dengan golokku." Lekas katakan, "Siapa namamu?" Kakak Linghu menjawab, "Namaku tidak penting. Setiap anggota Serikat Pedang Lima Gunung adalah keluarga sendiri. Baik Huashan maupun Hengshan adalah musuh besar penjahat cabul seperti dirimu." Belum selesai kakak Linghu menjawab, tiba-tiba Tian Boguang sudah menerjang maju. Rupanya dia hanya memancing kakak Linghu berbicara supaya bisa mengetahui di mana lawannya itu berada. Sesaat kemudian terdengar suara kakak Linghu berseru kesakitan. Rupanya dia kembali terluka oleh golok Tian Boguang. Tian Boguang lantas berkata, "Sudah kubilang, ilmu pedang Huashan tidak dapat menandingi ilmu golok Tuan Tian. Meskipun gurumu, si Tuayu yang datang kemari juga tidak akan menang." Namun demikian, kakak Linghu tetap terdiam tidak menjawab sama sekali. Setelah totokan di bahu terbuka, saya kembali merasa kesakitan karena totokan di punggung juga terbuka. Setelah bisa bergerak kembali, saya pun merangkak untuk mencari pedang saya yang sudah patah tadi untuk membantu kakak Linghu. Namun kakak Linghu justru berteriak, "Rupanya kau sudah terbebas. Lekas kau pergi dari sini. Cepat lari." Saya pun menjawab, "Kakak dari Huashan, biarkan aku membantumu. Mari kita bertempur bersama melawan penjahat itu." Namun kakak Linghu tetap melarang dan berkata, "Tidak. Kau pergi saja sekarang. Kita berdua tetap bukan tandingan orang ini." Terdengar Tian Boguang kembali tertawa dan berkata, "Senang sekali mendengarmu menyadari kehebatanku. Untuk apa kau membuang-buang waktu di sini? Namun, aku kagum juga pada keberanianmu. Katakan siapa namamu, orang Huashan?" Kakak Linghu menyahut, "Kalau kau bertanya dengan sopan tentu akan kujawab. Tapi karena kau bersikap kurang ajar, maka orang tuamu ini tidak perlu merasa segan." "Guru, bukankah ini menggelikan?" Kakak Linghu bukan ayahnya, tapi dia mengaku sebagai orang tua Tian Boguang. Dingi menjawab sambil mendengus, "Ini hanya kata-kata ejekan, jangan diambil pusing." "Ah, begitu rupanya," ujar Yilin. Kemudian kakak Linghu berkata kepada saya, "Hei, adik dari Hengshan, lekas kau pergi ke Hengshan. Saudara-saudara kita sudah berkumpul di sana. Keparat ini tidak akan berani mengejarmu." Saya bertanya, "Bagaimana kalau dia nanti membunuhmu?" Kakak Linghu menjawab, "Dia tidak mampu membunuhku. Aku akan merintanginya di sini." "Hei, kenapa kau masih di sini juga? Lekas pergi." Kembali terdengar suara logam beradu, disusul kakak Linghu berseru, "Aduh." Rupanya dia kembali terluka. Meskipun demikian, kakak Linghu tidak peduli dan kembali berteriak kepada saya, "Adik, jika kau tidak segera pergi dari sini, maka aku akan memaki dirimu." Saat itu saya sudah menghunus pedang patah dan berseru kepadanya, "Kakak dari Huashan, mari kita hadapi orang ini bersama-sama." Tian Boguang tertawa dan menyahut, "Bagus sekali, Tuan Tian seorang diri bersenjata golok menghadapi perguruan Huashan dan Hengshan. Namun, kalian tetap tidak mungkin menang." Sementara itu kakak Linghu mulai marah-marah dan memaki saya, "Dasar biksuni cilik tak tahu adat. Dasar biksuni tolol. Cepat kau pergi. Kalau tidak juga pergi akan kutempeleng wajahmu." Bersambung ke jilid 16. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.